Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan topik pengaruh ion Ca2+ terhadap aktivitas enzim lipase, hasil isolasi dari kecambah biji alpukat. Yang pertama, ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada daftar pustaka. Pada kesempatan ini di antara 4 ini saya akan membahas hanya 3 garis besar ini. Yaitu yang pertama, di dalam pendahuluan tentu pasti ada latar belakang. Yang pertama, hal yang membuat saya atau hal yang menjadikan saya kemudian mengambil topik di atas, yaitu di dalam beberapa tahun terakhir ini enzim lipase itu sangat banyak dimanfaatkan di dalam bidang industri dan juga dimanfaatkan di dalam bidang bioteknologi. Kemudian banyak enzim lipase yang kemudian kita temui atau kita dapat dari berbagai macam tanaman atau berbagai macam mikroba yang ada. Salah satu penelitian yang kemudian dilakukan oleh Herman Hertadi dan juga temannya mengatakan bahwasanya agar kita dapat melihat sejauh mana atau kemurnian dari aktivitas enzim lipase, maka perlu adanya kofaktor atau perlunya adanya spesies yang dapat membantu sehingga aktivitas enzim lipase itu semakin membaik, atau kita bisa dapat mengukur sejauh mana kemurnian dari lipase yang ada. Sehingga di sini saya kemudian mengangkat judul dengan mengangkat proposal dengan judul yang tertera di atas. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada 2 identifikasi masalah yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, enzim lipase tidak stabil pada kondisi lingkungan atau dalam larutan yang kurang sesuai. Yang kedua, diperlukan penambahan kofaktor atau spesies lain dalam larutan enzim lipase untuk menghasilkan daya hambat aktivitas enzim. Kemudian yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini menganalisis aktivitas enzim lipase dari hasil isolasi kecambah biji alpukat atau Persea american meal. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya mengetahui pengaruh ion Ca2+ pada kecambah biji alpukat atau Persea american meal. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari batasan masalah di atas, maka di sini saya dapat merumuskan masalah yang ada. Yang pertama, bagaimana aktivitas enzim lipase dari hasil isolasi kecambah biji alpukat atau Persea american meal setelah dianalisis menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Kemudian, bagaimana pengaruh ion Ca2+ terhadap aktivitas enzim lipase hasil isolasi dari kecambah biji alpukat setelah dianalisis menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas enzim lipase dari hasil isolasi kecambah biji alpukat dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ion Ca2+ terhadap aktivitas enzim lipase hasil isolasi dari kecambah biji alpukat dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang kandungan hasil isolasi kecamba biji alpukat atau Persea American Meal sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan dari biji alpukat sebagai salah satu bahan alami yang dapat dijadikan obat untuk mencegah terjadinya penyakit. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini saya hanya memasukkan poin-poin besarnya aja. Yang pertama ada buah alpukat. Kemudian ada jenis-jenis tanaman alpukat. Dan yang ketiga ada manfaat tanaman alpukat. Yang keempat enzim. Yang kelima tata nama dan klasifikasi enzim. Yang keenam mekanisme kerja enzim. Yang ketujuh enzim lipase. Yang kedelapan aktivitas enzim lipase. Yang kesembilan ion logam CaCl. Dan yang terakhir pengaruh ion logam pada enzim lipase. Selanjutnya bab 3. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen di laboratorium untuk mendapatkan hasil dari pengaruh ion Ca2+ terhadap aktivitas enzim lipase, hasil isolasi dari kecamba biji alpukat. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium kimia, FKIP, dan laboratorium bioteknologi UPT Laboratorium Dasar dan Terpadu pada bulan November 2021. Bulan November 2021 sampai 2022. Yang ketiga, bahan penelitian. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan diantaranya adalah ada VCO sebanyak 0,05 mil, ekstra biji alpukat, CaCl 0,1 molar, minyak zaitun 0,05 mil, buffer fosfat 4 mil, bovine serum albumin atau BSA 100 mikrogram atau 100 mikrogram per mil, reagen Bradford 500 mikrogram per mil, kemudian aseton 10 mil, etanol 10 mil, NaOH 0,02 molar, dan phenolphthalein. Selanjutnya alat penelitian. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV vis, gelas ukur, Ayakan 65 mesh, gelas Becker, gelas Erlenmeyer, botol reagen, tabung reaksi, neraca analitik, labu takar, corong kaca, corong pisah, spatula, batang pengaduk, pipet ukur, kertas saring, botol semprot, dan juga pH meter. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan dan dibersihkan kecamba biji alpukat, kemudian ditimbang sebanyak 300 gram. Setelah itu di blender. Kemudian setelah di blender ditambahkan buffer fosfat 0,1 molar sebanyak 400 ml. Kemudian disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm selama 30 menit. Pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian hasil yang ada merupakan ekstra kasar enzim. Setelah itu saya membuat persiapan kurva standar. Yang pertama, saya siapkan 8 buah tabung reaksi. Kemudian di dalam tabung reaksi yang ada saya tambahkan bovine serum albumin sebanyak 100 mikrogram dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu ada konsentrasi 8 sampai konsentrasinya 24. Yang selanjutnya yaitu diambil sebanyak 100 mikrogram per mil
Kemudian direaksikan dengan reagen Bradford. Setelah itu diambil 500 mikrogram per mil, kemudian diinkubasi selama 5 menit. Setelah itu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 595 rpm. Kemudian dibuat kurva standar untuk mengkaitkan hubungan antara bovin serum albumin dengan kurva standar yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya ada penentuan konsentrasi protein. Yang pertama, diambil ekstra kasar enzim, kemudian diambil ekstra kasar enzim sebanyak 100 mikroliter, kemudian diencerkan sebanyak 50 kali. Setelah itu ditambahkan reagen Bradford sebanyak 500 mikroliter, kemudian diukur pada panjang gelombang, diukur absorbansi pada panjang gelombang 595 rpm. Setelah itu konsentrasi yang akan kita peroleh adalah kandungan protein. Kemudian uji aktivitas lipase secara kuantitatif. Yang pertama, dimasukkan VCO ke dalam buffer fosfat sebanyak 0,05 mil. Kemudian ditambahkan larutan enzim yang telah kita ekstrak tadi sebanyak 1 mil. Setelah itu diinkubasi selama 5 menit. Kemudian ditambahkan aseton dan etanol masing-masing sebanyak 10 mil. Setelah itu dititrasi dengan NaOH. Kemudian dicatat volume titrasi enzim. Selanjutnya ada pengaruh ion Ca2+ terhadap aktivitas lipase. Yang pertama, ditambahkan larutan CaCl2 0,1 molar pada enzim sebanyak 120 mikroliter, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Setelah itu ditambahkan virgin coconut oil atau VCO sebanyak 3880 mikroliter di dalam buffer fosfat pada pH optimum. Kemudian ditambahkan larutan enzim ke dalam campuran substrat yang ada. Setelah itu dilakukan uji seperti penentuan aktivitas sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.